Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan pertimbangkan langkah untuk transfer gratis Jonathan David musim depan. AC Milan kembali dikaitkan dengan penyerang asal Kanada, Jonathan David, setelah beberapa kali dihubungkan dalam bursa transfer musim panas lalu. Kini, peluang besar bagi Milan untuk merekrut striker Lille tersebut semakin terbuka, terutama dengan situasi kontraknya yang belum jelas. Pada bursa transfer musim panas ini, Milan berhasil mendapatkan dua penyerang baru, Alvaro Morata dari Atletico Madrid dan Tammy Abraham dari AS Roma yang bergabung dengan status pinjaman. Keduanya diharapkan mampu memperkuat lini serang Rossoneri musim ini dengan Morata didatangkan melalui klausul pelepasan senilai lebih dari 13 juta euro. Namun, situasi Tammy Abraham yang hanya berstatus pinjaman membuat Milan harus mempersiapkan rencana jangka panjang. Jika Abraham kembali ke AS Roma setelah masa peminjamannya, AC Milan perlu mencari opsi lain untuk mengurangi beban di lini serang, terutama untuk memberi dukungan kepada Morata. Menurut laporan dari Pianeta Milan, minat Milan terhadap Jonathan David tidak pernah hilang. Rossoneri terus memantau situasi pemain berusia 24 tahun ini yang kontraknya dengan Lille akan berakhir pada akhir musim 2023-2024. Hingga saat ini, David belum menunjukkan tanda-tanda ingin perpanjang kontraknya, membuka peluang bagi Milan untuk merekrutnya secara gratis atau dengan harga terjangkau di musim panas mendatang. Namun, dengan ketertarikan dari beberapa klub Serie A lainnya seperti Inter Milan, Juventus, dan Napoli, AC Milan perlu bergerak cepat jika ingin mengamankan jasa striker produktif ini. Jonathan David sendiri telah menjadi salah satu penyerang paling konsisten di Ligue 1. Mencetak 24 gol dan memberikan 4 assist pada musim 2023-2024. Statistik ini membuatnya menjadi incaran klub-klub besar di Eropa. Salah satu perhatian Milan dalam merekrut penyerang baru adalah memastikan tidak menghalangi perkembangan talenta muda seperti Francesco Camarda. Oleh karena itu, manajemen klub harus cermat dalam menentukan langkah, memastikan bahwa siapapun yang direkrut dapat mendukung perkembangan pemain muda sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi tim utama. Paulo Fonseca belum terancam dipecat meski awal buruk AC Milan. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca menjadi sorotan setelah awal musim yang mengecewakan. Dalam 3 laga pertama di Serie A, Rossoneri hanya mampu meraih 2 poin, termasuk hasil imbang 2 sama melawan Lazio dan Torino serta kekalahan 2-1 atas Parma. Meskipun demikian, jurnalis Monique Colombo menyatakan bahwa pemecatan Fonseca dalam waktu dekat bukanlah opsi yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen klub. Menurut laporan dari Sky Italia, saat ini tidak ada rencana dari manajemen AC Milan untuk menggantikan Fonseca. Meskipun hasil yang diraih mengecewakan, klub tetap fokus menggunakan jeda internasional untuk menenangkan situasi sebelum menghadapi jadwal yang berat. Setelah jeda internasional, Milan akan bertanding 3 kali di San Siro, melawan Venezia, Liverpool di Liga Champions, dan rival sekota Inter dalam kurun waktu 1 minggu. Keputusan terkait masa depan Fonseca kemungkinan akan diambil setelah 3 laga tersebut. Jika performa AC Milan tidak membaik, posisi Fonseca mungkin dievaluasi, tetapi untuk saat ini tidak ada indikasi pemecatan dini. Meski muncul spekulasi tentang nama-nama pelatih seperti Massimiliano Allegri atau Maurizio Sarri sebagai pengganti Fonseca jika Milan gagal dalam 3 laga berikutnya, Colombo membantah rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa Milan tidak akan menambah pelatih lain ke dalam daftar gaji mereka dalam waktu dekat ini. Rumor kembalinya Paolo Maldini ke AC Milan mencuat, melibatkan investasi Arab Saudi. Ikon AC Milan Paolo Maldini dikabarkan berharap dapat kembali ke klub yang telah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Spekulasi ini muncul setelah rumor mengenai potensi akuisisi klub oleh investor dari Timur Tengah, terutama Arab Saudi mencuat.
Meskipun seringkali rumor ini dibantah, namun isu tersebut tidak pernah sepenuhnya menghilang. Jurnalis Fabio Santini dalam sebuah wawancara di saluran YouTube Calciomercato.it menyebutkan bahwa Maldini sedang berupaya untuk kembali ke AC Milan dengan dukungan dari investor Arab Saudi. Menurut Santini, Maldini tidak hanya ingin kembali, tetapi juga menginginkan kontrol penuh atas semua aspek klub jika ia kembali. Spekulasi mengenai kembalinya Paolo Maldini ke AC Milan dengan dukungan dari investor Arab Saudi menambah babak baru dalam cerita panjang hubungan antara legenda klub dan manajemen saat ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, rumor ini terus menarik perhatian para penggemar dan pengamat sepak bola, mengingat potensi perubahan besar di tubuh klub yang pernah menjadi raja Eropa ini. Waktu akan menunjukkan apakah Maldini benar-benar akan menemukan mitra yang diinginkannya dan membawa perubahan signifikan di AC Milan. Tijani Reinders tetapkan target tinggi di musim kedua bersama AC Milan. Tijani Reinders mengungkapkan ambisi besarnya untuk musim keduanya bersama Rossoneri setelah musim pertama yang positif di mana ia menunjukkan dirinya sebagai pemain kunci dalam sistem Stefano Pioli. Reinders kini menargetkan peningkatan performa yang signifikan baik secara individu maupun untuk klub. Didatangkan dari AZ Alkmaar pada musim panas lalu, Reinders awalnya menjadi tanda tanya bagi banyak penggemar Milan. Meskipun memiliki catatan statistik yang bagus di Eredivisie, liga tersebut sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan liga-liga top Eropa. Namun, pemain berdarah Indonesia itu segera membuktikan dirinya sebagai pemain andalan dalam skuad Milan, berkat kemampuannya mengontrol permainan dan kreativitasnya di lapangan. Selama musim pertamanya, Tijani Reinders mendapat banyak menit bermain dan menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan, bahkan mendapat panggilan untuk membela tim nasional Belanda. Namun, ia menyadari bahwa masih ada ruang untuk berkembang, terutama dalam hal kontribusi gol dan assist. Berbicara dalam konferensi pers saat sedang menjalani tugas internasional bersama timnas Belanda, Reinders mengakui bahwa ia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri di musim ini. Dengan ambisi yang tinggi dan kepercayaan diri yang besar, Tijani Reinders tampaknya siap untuk menjadi pemain kunci yang lebih menonjol lagi di AC Milan dalam waktu dekat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.